Kan, dibilangin kan. Kalau seandainya Haiko di sini berpasangannya dengan Rangga Azov, rindu bukan rindu pasti nggak akan bungkus, pasti lanjut terus sampai Lebaran, terus berbulan-bulan setelahnya. Sama kayak sinetron-sinetron yang terus kemudian jadi big hit, kayak dulu ada Tersanjung dan yang lain-lainnya. Ini pasti akan mengulang kembali Samudra Cinta yang banyak sekali episodenya. Dan kayaknya setelah ini para produser dan juga pihak televisi ini udah nggak akan mau untuk ambil resiko lagi. Mereka nggak mau buat spekulatif. Rangga Azov dan Haiko van der Vecken akan diduetkan di sinetron terbaru mereka. Kapan kira-kira? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Saya akan katakan nanti di tengah-tengah ramalan, dan betul, ini mungkin agak terlambat karena sebenarnya saya tuh sudah mulai sedikit menghindari membicarakan masalah artis. Karena lebih banyak hal yang harus benar-benar diselamatkan, yaitu masalah negeri dan bangsa ini. Tapi ternyata asupan harapan dan juga kebucinan kalian semua tentang pasangan artis yang satu ini itu sampai kemana-mana. DM jangan diomongin lah, itu udah berpuluh-puluh, mungkin kalau dihitung 100 lebih orang men-DM saya. Komen kontennya apa, suruh bacain Rangga Azov dan Haiko van der Vecken. Bahkan juga komen di akun istri saya. Coba saya disuruh bacain. Oke, jadi sebelum merasa terteror lagi, kita akan langsung bacakan. Yang pertama ingin dilihat adalah sebenarnya mereka berdua ini ya nurut-nurut saja apapun yang akan terjadi. Tapi ya tetap ya, nurutnya ini ada bintangnya atau ada syaratnya. Mereka ini profesional dan melakukan tugas mereka dengan baik. Kalau dipasangkan dengan siapa ya mereka ikut saja. Dan profesionalisme mereka serta kualitas mereka dalam berakting ini jangan ditanyakan lagi. Jadi kalau ternyata sinetron itu bungkus, itu bukan karena jelek. Karena ya ini ada sesuatu yang langsung bisa memutarbalikan hal-hal itu tadi. Nah, apa kira-kira hal-hal itu tadi? Yang pertama adalah chemistry yang kuat. Kuatnya ini kuat banget. Chemistry ini nggak bisa kita buat. Ini tuh muncul begitu saja. Bahkan chemistry yang kuat ini bisa berlanjut ke dunia nyata. Kalau misalkan di sinetron ada Iris Bella dan Amar Zoni. Lalu kalau di dunia sinetron dan dangdut ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bahkan juga ada yang akhirnya sampai terus menuju pernikahan seperti Rizky Bilar dan Lesti Kejora, yaitu Aurel dan Atta Halilintar, serta banyak yang lainnya. Ini masalah chemistry. Kita tidak bisa membuat ini. Ini harus dicoba dan ternyata akan muncul begitu saja. Dan chemistry antara Rangga Azov dan Haiko ini ternyata sangat luar biasa. Bahkan di luar layar atau di luar acting, mereka yang sangat susah untuk ditemui mereka berdua bersama. Bahkan cenderung seakan-akan mereka berdua ini saling tidak mempedulikan satu sama lain, seperti juga berita yang saat ini sedang beredar. Tapi tetap chemistry mereka ini sangat kuat. Rasa yang tertinggal saat semua orang yang dulu menonton Samudra Cinta itu masih bisa dirasakan. Dan ini yang mereka tunggu-tunggu di sinetron terbaru mereka nanti. Kapan kira-kira? Tapi chemistry saja tidak kuat. Butuh adanya sebuah mungkin jalan cerita yang harus dibuat dengan serapi mungkin. Dan menjaga jalan cerita ini tetap pada tempatnya, ini adalah penting. Makanya biasanya artis sinetron itu nggak boleh kelihatan pacaran sama yang lainnya saat mereka sedang beradu akting di dalam sebuah sinetron. Tetapi rasanya ini nggak berlaku untuk Rangga Azov dan Haiko. Mau mereka ini berakting di judul yang lainnya, mereka tetap dianggap selalu memiliki rasa di antara satu dan yang lainnya. Dan ini semua muncul karena cerita yang pas saat Samudra Cinta ini ada. Cerita yang pas kapan itu harus dihentikan. Dan cerita yang membuat mereka ini memiliki satu kekuatan yang sama. Ini mirip dengan Aladinnya Aldebaran dan Andin, atau Arya Saloka dan Amanda Manopo. Ini sudah nggak bisa dipisah. Dan memang terkadang ini semua adalah kutukan karakter. Sudah kadung seperti itu, akan terus seperti itu selama-lamanya. Lihat Amanda Manopo yang setelah keluar dari ikatan cinta, karakter Andin ini tidak lepas. Dan dia sulit untuk mengembangkan karakternya atau berkegiatan akting di dunia yang lainnya. Nah, tapi berlawanan dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo, Rangga Azov dan Haiko ini sepertinya memang di dunia nyata pun itu pantas untuk bersama. Selain mereka single, mereka juga sepertinya memiliki kecocokan yang akan bisa menuju ke pernikahan di dunia nyata. Tapi mereka kan beda agama. Nah, kira-kira gimana tuh? Kalau saya kira
orang-orang tetap tidak akan peduli. Karena yang mereka sekarang itu inginkan adalah rasa pertama yang muncul saat menonton Samudra Cinta itu terulang kembali. Rasa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat unik dan ingin selalu diingat-ingat. Rasa pertama, sama seperti cinta pertama. Sama seperti kangennya kita pada makanan buatan ibu atau makanan di rumah kita atau di kampung kita saat kita pergi ke luar negeri atau merantau. Rasa yang menyentuh lidah kita, yang mengingatkan kita pada suasana itu, perasaan hati kita dan apa yang menyelimuti di kala itu. Inilah yang terus kemudian mungkin bagi karir ini sedikit berbahaya, tetapi ini adalah sesuatu yang sangat kuat dan kalau ini bisa dikelola akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar nantinya. Rupanya Rangga Azov dan Haiko tahu untuk menjaga ini semua, tetapi mereka tetap patuh kepada bagaimana permainan ini dilakukan. Maka mereka tetap mengikuti. Kalau tidak dipasangkan ya mereka akhirnya berjalan di proyek yang lain. Dan memang memasangkan mereka ini adalah hak dari mungkin kalau saya bilang ya stasiun TV-nya. Dan selama mereka belum dipasangkan, ya saya pikir mereka akan tetap berpisah. Tapi saya rasakan satu energi yang kuat di tahun berapa nanti kita akan lihat, mereka ini sepertinya akan dipasangkan kembali. Dan ini adalah sebuah bentuk kompensasi karena kegagalan beberapa proyek yang mana kalau ternyata sinetron ini nggak laku, ya nggak laku aja. Mungkin alasannya adalah ditayangkan di jam yang nggak tepat. Tapi kalau sinetronnya disukai, chemistry-nya ada, orang akan bela-belain nonton. Ini adalah sebuah hal yang selama ini dipergunakan untuk menjadi alasan kenapa Rindu Bukan Rindu ini akhirnya berakhir. Tapi sebenarnya bukan itu. Menurut kalian karena apa? Kalau menurut saya ya karena tidak ada chemistry-nya. Dan saya melihat juga bahwa saat pasangan ini dipertemukan, ada sebuah kondisi tertentu yang tadi, kondisi bintang, yaitu ada special prize yang harus dikeluarkan. Karena ini kayak satu simpenan, senjata terakhir, pamungkas, yang kalau tidak mendadak dan darurat, ini tidak akan ditembakkan. Jadi ini adalah sebuah hal yang sengaja untuk disimpan. Karena mereka tahu saat ini dikeluarkan, maka ini seperti ledakan nuklir yang sangat besar, yang akan menimbulkan kebucinan di antara mereka semua yang menantikan fans Samudra Cinta dan juga orang-orang baru. Apalagi di saat seperti sekarang ini tidak ada sebuah sinetron yang sangat mengikat sama seperti dulu berlawanannya Samudra Cinta dan Ikatan Cinta. Kapan kira-kira ini akan muncul? Memang kalau saya lihat di sini, televisi ini sepertinya masih kompak dengan produsernya untuk mencoba, ya udah kita coba deh dengan cara yang lain sebelum senjata itu tadi ditembakkan. Kalau bisa mengumpulkan dengan pemain-pemain yang lain. Atau mencoba untuk melakukan syutingnya di Jepang aja deh. Biar pemandangannya seperti beda. Naik sepeda, naik kereta subway dan sebagainya. Ini kayaknya tetap diupayakan. Tapi namanya fans ini tadi tetap menanti. Bahkan saya melihat sekali di setiap komentar, di sinetron apapun, mereka semua menunggu Azov dan Haiko ini dipasangkan kembali. Nah, ini semakin mendekati. Jawaban kapan kira-kira mereka akan bersama. Dan ada kabar baik untuk kalian semua. Tapi untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini dan izinkan saya membuka kartu sama seperti untuk Azov dan Haiko ini. Dan meskipun TV masih jumawa, kalau menurut saya sudah muncul sebuah ide, omongan untuk menyatukan mereka. Dan walaupun sekarang mereka ini belum terlihat akan bersama, tapi saya lihat mereka akan bersatu di tahun ini. Jadi saya rasakan energi ini kuat karena pembicaraannya sudah dimulai. Dengan bungkusnya ini, sebenarnya bukan saat bungkus baru diomongin. Sebelum bungkus mereka sudah ngomongin. Dan kenapa saya yakin? Karena di sinetron itu, Haiko masih menjadi pemeran utama. Dan pemeran utama ini harus dibarengin dengan pemeran yang lain. Kita bisa akan juga menduga, sebenarnya ini adalah sebuah sinetron yang bertujuan untuk menaikkan pemain lainnya sebelum nanti dipecah ke sinetron yang lain. Jadi ingat, saat mereka tidak bersama bukan artinya TV ini memiliki masalah, tetapi bisa jadi menunda saat yang tepat untuk meledakkan semua ini tadi. Dan saya sangat memiliki firasat kuat ini akan terjadi di tahun ini. Siapa yang memiliki firasat yang sama, tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan saat itu nanti terjadi, saya rasakan ini akan mempercepat hubungan antara mereka berdua. Betul sekali mereka ini berbeda keyakinan. Tetapi saya sudah katakan kemarin, mereka tidak akan bersatu sebelum ada satu proyek lagi. Sama seperti Samudra Cinta yang akan pertemukan mereka. Dan saat itu terjadi, ini semua akan mempercepat, mengkataliskan apa yang saat ini sebenarnya ada, tapi coba untuk tidak dirasakan oleh mereka berdua. Mereka masih menghormati keluarga mereka dan perbedaan di antara mereka ini tadi. Tetapi nanti ini akan muncul. Dan saya rasakan nanti dekat-dekat sini, kayaknya waktu momen lebaran ini ada sebuah kedekatan yang akan muncul nanti. Kita akan lihat.
Dan setelah itu, jika ditambahkan dengan munculnya sinetron mereka berdua di penghujung atau pertengahan tahun ini nanti, mungkin akan lebih mempererat apa yang seharusnya terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan sama seperti layaknya kalian semua, di awal-awal itu merasa kalau temenan dulu deh, siapa tahu ada orang yang lebih baik. Terus nyari, dan setelah sekian lama pencarian, setelah sekian purnama dan sekian gunung didaki, samudra diselami, ternyata kita akan kembali kepada pilihan yang terakhir kemarin ditinggalkan. Ternyata apa yang kita anggap itu sebagai awal, ternyata itu adalah jawaban yang sesungguhnya. Dan saya rasakan hal ini pula. Mau kemanapun Azov nanti akan pergi, mau kemanapun Haiko ini akan melangkah, sepertinya jawaban untuk mereka adalah pasangan mereka di samudera cinta ini. Dan sepertinya apa yang terjadi di layar kaca ini mungkin akan bisa berpindah ke dunia nyata. Seperti saya katakan, mungkin hubungannya akan seperti Iris Bella dan Amarzoni. Tapi semoga nggak mengikuti Amarzoni ya di sini ya. Nah, ini yang saya bisa bacakan dan semoga kalian cukup mendapat jawaban. Tolong istirahat dulu sejenak untuk meneror saya, menyuruh membacakan pasangan ini terus-menerus. Tetap kalian semua yang akan menentukan. Doa kalian semua yang akan membuat sinetron ini terwujud atau tidak. Dan doa kalian semua juga yang akan membawa Azov untuk kembali kepada Haiko. Cintakan membawamu. Kembali ke siapa? Tulis di sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.